Banyak orang mengira kejahatan besar selalu dimulai dari dosa besar. Padahal, Al-Quran menceritakan kerusakan sering berawal dari hati yang diliputi rasa iri dan dengki. Dalam surat Al-Maidah ayat 29 hingga 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dua putra Adam. Yang satu bertakwa kepada Allah, yang lain mengikuti hawa nafsunya. Rasa iri telah memenuhi ruang logika dan hatinya. Dalam sekejap, satu nyawa hilang, lalu ia menyesali perbuatannya. Sungguh ia adalah orang yang merugi. Disinilah Al-Quran menjadi pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukan selalu orang lain, melainkan rasa iri yang dibiarkan tumbuh di hati. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, apakah hati ini masih terjaga atau perlahan sedang kehilangan cahayanya? Inilah kisah Habil dan Qabil yang diceritakan dalam Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-Mukarram, Al-Ustadz David Kholik, Masya Allah, siang hari ini terlihat sangat cerah, hingga kalah cerah sama saya ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, dan para jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, sehat semuanya? Mudah-mudahan apapun warna kerudungnya, apapun warna pecinya, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya dinilai barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kisah yang sangat istimewa. Satu tragedi yang sangat luar biasa yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Memang penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Ulama bahkan menjelaskan kalau penyakit hati itu susah obatnya nyari di mana. Betul apa betul? Orang sakit rematik, gula, terus apa lagi? Ya, tuh. Macam-macam asam urat ya, uratnya asam begitu kan kira-kira. Itu gampang nemu obatnya di warung, di tukang jamu ada. Tapi kalau punya penyakit hati, di mana obatnya kalau bukan banyak menyebut nama Allah. Dulu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang pertama dan Nabi pertama, beliau dikaruniakan anak yang sangat luar biasa yang sebagai ujian. Makanya ibu, bu, ini kan ibu sama bapak di rumah biasanya macam-macam karakter anaknya. Ada anaknya yang soleh banget. Dari pagi subuh ketemu Isya di atas sejadah terus ya. Pertanyaan orang apa Aladin itu ya. Ada juga anaknya yang maaf solehnya sedikit tapi lebih banyak nggak solehnya. Itu dari habis subuh keluar masuk lagi menjelang jam 12 malam tuh ya. Itu pertanyaannya manusia apa memedi tuh ya. Ya tentu ini adalah ujian buat kita sebagaimana Allah uji Nabi Allah Adam dengan putra-putra beliau yang namanya Qabil dan Habil. Biasanya Bapak Ibu orang iri itu faktornya banyak, betul betul? Kira-kira maaf ini jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Kira-kira kalau kita sukses yang iri dikit apa banyak? Kurang kompak.
Kira-kira kalau kita sukses yang iri dikit apa banyak? Wow, banyak banget ya. Ada orang punya usaha, Masya Allah, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kenapa Ustadz nggak nyebut Jumat? Jumatnya libur. Dia dagang satu hari bisa habis misalkan 3.000 porsi. Akhirnya ada yang iri tuh. Ada nggak biasanya orang begitu? Ada. Ini adalah bentuk ujian kepada kita. Sebagaimana dulu seorang Qabil itu sangat iri sekali dengan seorang Habil. Kenapa? Karena Habil itu semua keinginannya selalu Selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Makanya Bu, jangankan orang lain, kadang-kadang yang masih saudara sekandung aja suka iri sama kita. Betul apa betul? Mohon maaf Ustaz David, saya ini kan orang Betawi kan karakter begitu. Iya. Pertama, anaknya banyak. Dulu saya punya engkongnya saya lagi anaknya 25. Itu satu biang tuh ya. Berarti kan 1 tahun. Tapi emang beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu banyak anak banyak rezeki. Kalau orang sekarang kan banyak anak banyak cicilan ya. Lihat, pasti ada dari setiap satu keluarga ada yang sukses, ada yang enggak. Namanya saudara, Bapak Ibu pengen seperti saudaranya. Ada saudaranya misalkan jadi direktur utama. Mohon maaf, saudaranya yang misalkan jadi direktur utama, dianya nggak ada jadi direktur utama. Pasti ada apa? Ada sedikit rasa iri tuh. Ya Allah, dia bisa, kenapa saya kagak ya? Tuh. Padahal masih sama satu apa? Satu perut, satu emas, satu baba. Kali gitu kalau lain emas lain baba orang jadi masalah kalau bahasa orang Betawi. Kan ini kan masih satu emas, satu baba. Begitupun Nabi Allah Adam, beliau punya anak Habil dan Qabil. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran untuk kehidupan kita. Bahwasannya setiap apapun kesuksesan kita di dunia pasti akan ada orang yang iri. Bagaimana caranya supaya misalkan kita hatinya selalu terjaga, jangan sampai iri kepada kesuksesan orang lain. Maka kata guru kami ketika kami ngaji, kenapa kadang-kadang iri selalu ada dalam hati kita? Karena kita terlalu ngelihat banyak nikmat orang lain. Betul apa betul? Coba yang kita lihat nikmat kita aja misalkan. Ya Allah, alhamdulillah motor saya enak biar kata tahun 1997. Yang penting gusinya kagak kebanjiran, jalannya ngacir aja udah itu ya. Makanya kata bapak saya, Pak, lebih enak motor 1.000 kenangan daripada 1 juta sebulan, tuh lebih enak tuh ya. Ya betul gak usah David ya? Ya lebih enak motor 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan ya. Kalau 1 juta kenangan kan ya Allah berasa ini motor pernah dibawa tengah sawah. Ada belokan jatuh dikit, alhamdulillah. Daripada 1 juta sebulan mikirnya bingung tuh kan ya. Jadi kita harus ngelihat nikmat kita, jangan sering ngelihat nikmat orang lain. Kalau kita keseringan ngelihat nikmat orang lain, iri akan ada selalu di dalam hati kita. Betul apa betul? Kenapa Qabil itu selalu iri dengan Habil? Karena Qabil merasa bahwasannya nikmat dia lebih sedikit daripada nikmatnya Habil. Ini adalah pelajaran buat kita bahwasannya manusia pasti akan digerogoti dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit hati. Iri, dendam, terus apalagi ya takabur, terus apalagi ria, sombong ya kan. Baru punya mobil 1 aja sombong banget. Tetangga gua mobilnya 7 kagak sombong. Lah iya emang tetangganya dealer ya. Maka ulama-ulama mengajarkan seperti itu karena Bapak Ibu jujur. Dulu Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali pelajarannya. Kita tahu ketika beliau Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah dari sorga, ini kan ujian. Artinya apa? Udah enak-enak di sorga, akhirnya apa? Diusir. Kesalahannya cuma satu, gara-gara apa? Makan buah khuldi. Padahal Allah sudah larang di Al-Quran. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Namanya ini adalah ujian. Tadi makan buah apa Bu? Makan buah apa? Alhamdulillah berarti orang sini ngajinya bener Ustaz. Iya.
Belum lama saya ceramah di satu daerah, ada anak kecil, saya tanya, "Neng, kenapa Nabi Allah Adam diusir sama Allah dari sorga sama Allah?" Apa kata dia? "Gara-gara makan buah markisa, Ustadz." Ini berarti bocah ngajinya di Ponsengon kalau begini nih. Ngajinya di Ponsengon. Lah iya, yang bener kan buah apa, Bu? Boleh. Nah, ujian apa bukan bagi Nabi Allah Adam? Ujian. Makanya nanti terus kita akan bahas bagaimana kehidupan Nabi Allah Adam. Beliau berdoa puluhan tahun dalam riwayat, bahkan sampai ratusan tahun beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai benar-benar Allah kabul segala hajat-hajat beliau dan diampuni dosanya. Makanya Bu, maaf Bu, kalau kita belajar kehidupan, belajarlah dari nabi-nabi terdahulu. Makanya kita jangan sampai merasa, "Oh Ustadz, hidup saya kayaknya paling susah ya Ustadz ya." Sebelum kita udah ada yang paling susah. "Ya Allah Ustadz, romanya hidup saya diiriin mulu ya sama tetangga." Mohon maaf, yang iri sama kita bukan cuma tetangga kita. Dari zaman dulu juga ada orang yang udah diiriin. Betul apa betul? Kuncinya gampang, kalau orang iri kepada kita, kita kanan aja udah enak tuh. Kiri kanan. Oh kiri kanan ya, salah. Yang penting ibu-ibu saya kasih tahu Bu, hati-hati kalau lagi bawa motor. Penyakit ibu-ibu, sennya kiri beloknya. Udah begitu kadang-kadang kalau kita omelin galakan. Iya itu dia. Hati-hati, begitu bisa, mohon maaf Bu, gitu-gitu bisa datangin penyakit hati. Bapak-bapak lagi enak ya kan, lagi istighfar, "Astagfirullah Rabbal Baraya." Ngebut dari kanan, ibu-ibu sennya kanan. Makin kenceng istighfarnya bapak-bapak, "Astagfirullah." Monitor, ini sennya kanan, beloknya kanan apa kiri? Hati-hati, begitu juga kadang-kadang bisa nimbulin penyakit hati. Orang lagi enak-enak istighfar, marah gara-gara apa? Gara-gara ibu-ibu. Tuh. Ya Allah, ibu-ibu bagaimana sih ini caranya? Apalagi itu bapak-bapak lagi bawa bubur ayam. Wah, tumpah apa jatuh tuh kan ya. Maka ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai ngaji pembuka ini kita terus belajar dari Nabi Allah Adam beserta keturunannya. Artinya tidak ada manusia yang tidak akan diirikan oleh tetangga ataupun saudaranya, meskipun saudara sekandungnya. Maka tugas kita ketika misalkan maaf ada tetangga, ada saudara iri sama kita, maka kuncinya satu, teruslah minta kepada Allah supaya hati kita dijaga, jangan sampai dianya iri, kitanya marah. Itu yang diajarkan oleh Nabiullah Adam dan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kurang lebih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, udah paham belum? Apaan? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita hari ini bisa bertemu dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengenai ngiri ya Bu. Bu. Ngiri itu udah jadi penyakitnya manusia, betul ya? Betul, nggak usah gitu ya. Tetangganya baru beli motor baru aja ya, yang sebelah kiri kanannya kepanasan. Ada yang baru beli kulkas, panasan. Ada yang baru naik jabatan, kedinginan. Ya. Masya Allah, kita akan bahas karena ini salah satu kalau di dalam kitab Imam Ghazali ini salah satu penyakit hati. Iri ya gitu, alihya ulumuddin itu dibahas tentang itu. Kita akan gali. Nah, surah yang jadi rujukan kita adalah surah Al-Maidah ayat 27 sampai ayat ke-34. Di sini kita akan membahas kisah-kisah yang sudah jadi rujukan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama jadi rujukan adalah kisah dari anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Habil. Habil yang ngiri dengan Habil yang selalu diterima semua sedekahnya, dan sedangkan Habil merasa apalagi begitu dapat istri, istrinya Habil lebih cantik dan lain sebagainya. Kita akan mencoba menelaah ini dan juga memperbaiki diri kita melalui kajian-kajian yang ada yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi sebelum saya masuk ke ayat berikutnya, saya kasih kesempatan dulu sama ibu bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa angkat tangannya?
Wah, banyak ya. Banyak Ini kayak di amat TV-TV ya Bu ya. Silakan Bapak, silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Karnoza. Izin bertanya Ustadz. Silakan Pak. Mungkin ini juga mewakili semua teman-teman yang hadir di sini, Ibu dan Bapak, pertanyaannya. Kaitan dengan kita sudah merasa melakukan ibadah ya, sholat 5 waktu, yang maupun sunnah, maupun wajib, dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin ada yang taubat, ada yang tahajud, dan ibadah puasa, Senin Kamis, dan lain-lainnya gitu Ustadz. Namun pertanyaan, ada yang Allah langsung ijabah, ada yang Allah belum ijabah. Pertanyaannya mungkin mohon penjelasan atau pencerahan, kenapa gitu Ustadz sampai Allah menunda gitu. Padahal itu yang sangat kami harapkan, doa itu gitu. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, pada siang hari ini saya ingin menjawab. Nah, sesuai dengan cerita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tadi kita menyinggung bagaimana Nabi Allah Adam Allah usir dari sorga. Betul apa betul? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan beliau setelah diusir sama Allah dari sorga? Cuman satu, minta ampun kepada Allah supaya diperkenankan kembali masuk ke sorga. Riwayat mengatakan ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Beliau selalu bermunajat dengan kepada Allah dengan doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna. Secara ibadah beliau ibadah terus. Secara minta beliau minta terus. Bahkan statusnya beliau adalah seorang nabi, nabi pertama. Kalau kita nabi apa bukan? Ya elah, PRT aja bukan ya kan ya. Maka teruslah belajar bagaimana seperti Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diterima nggak terima terus berdoa. Diterima sekarang ataupun besok terus berdoa. Artinya di situ nanti muncul dalam hati kita bahwasannya, ya Allah, nikmatnya beribadah kalau semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti Allah akhirnya mengutus malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran kalimatnya, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Permintaan Nabi Allah Adam simpel, ya Allah ampunin dosa saya. Padahal ibadahnya lama. Makanya bedanya kita dengan Nabi Adam simpel. Kalau kita dosa dan doanya banyak, ibadahnya dikit. Nabi Adam dosanya dikit tapi ibadahnya banyak. Nah, kebalik apa enggak kira-kira ya? Nah, Pak Ustadz belum dikabul, sabar saja karena ada nabi-nabi terdahulu yang diuji sama Allah, akhirnya doanya dikabul ketika memang tepat waktunya. Ya. Makanya kalau kata anak-anak muda, Allah mengabulkan doa kita bukan semau kita, tapi sampai nanti waktu yang tepat. Begitu kalau kata anak-anak muda. Nah, akhirnya kita belajar nanti dari Nabi Allah Adam. Pokoknya dikabul nggak dikabul terus berdoa. Diijabah atau tidak ijabah terus berdoa sampai nanti Allah kirimkan satu waktu yang pas, akhirnya kita menikmati daripada setiap doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pahami, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makanya di Al-Qur'an juga ada kalimat innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat pertama. Artinya biarkan semua doa-doa kita berada di langit sampai Allah Subhanahu wa taala nanti ijabah, dan Allah pasti dengar dan Allah pasti mengetahui apapun bentuk doa kita. Kayak misalkan punten saya kan juga sama-sama punya doa ya Pak ya. Iya. Bapak doanya banyak, ibu doanya. Kalau bapak sama ibu kira-kira doanya banyakan mana ini kira-kira ya? Ibu. Banyakan bapak ya. Kalau bapak-bapak kan yang dipikirin banyak ya, anak, bini, keluarga, wasabu ajmain ama ba'du ya kan ya. Kalau ibu kan dipikirin cuma satu, rumah bagaimana caranya cakep lagi direnov ya kan ya. Begitu kira-kira Ustaz David. Baik, Masya Allah Ustaz, makasih banyak. Bu, Pak, doa udah pasti dikabul ya. Cuman masalahnya bisa dikabul sekarang,
bisa ditunda atau diganti sama yang lebih baik. Begitu ya Kiai ya. Yang penting kita selalu prasangka baik sama Allah. Ya Bu ya, Bu. Sadapit, Ini Masya Allah. itu ada lagunya kalau nggak salah. Apa itu? Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan. Minggu depan lagi. Masya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.